Bagaimana cara mendapatkan inspirasi atau bimbingan bawah sadar? Johnny bingung bagaimana mau memulai bisnis setelah ia kena PHK. Ia telah masuk dalam industri asuransi selama 11 tahun, tapi dia tiba-tiba kena PHK karena resesi. Kisah PHK ini benar-benar di luar dugaan dan telah meruntuhkan mentalnya. Ia hanya menerima pesangon yang hanya bisa untuk hidup 2 bulan untuk keluarganya. Ia bukan hanya bingung mau memulai hidup lagi dari mana, namun ia juga dilanda rasa sedih yang luar biasa. Ia berusaha berpikir rasional, tetapi tetap saja tidak sanggup. Hatinya terasa sedih sekali, terasa ada beban berat yang luar biasa. Ia dilanda kengerian membayangkan masa depannya yang gelap gulita. Sementara ia harus menghidupi istri dan seorang anak yang masih bayi karena mereka keluarga muda. Ia berusaha mencerna kembali nasihat dari orang-orang bijak yang mengatakan, tetaplah tegar, atau maju terus, atau jangan khawatir. Ia mengulang-ulang kata-kata itu. Namun kata-kata hebat itu tak masuk di hatinya, hanya nyangkut di kepalanya, itu pun hanya sebentar. Ia pun berdoa dengan tekun mohon petunjuk dari Tuhan. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Ia masuk kamar berdoa berulang-ulang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ia berharap mendapatkan petunjuk apa yang harus dia lakukan. Namun petunjuk itu rupanya tak datang juga. Ia tidak menerima mimpi, tidak menerima informasi berharga dari orang, atau menemukan gagasan sendiri. Semuanya gelap. Langit seperti tembaga yang panas dan membara. Johnny dalam kepedihannya mulai menghujat Tuhan sebagai pembohong. Gelap, kian gelap. Sahabatku, kisah ini saya dapatkan di sebuah koran. Saya mengangkat kisah ini karena kisah ini mewakili penderitaan banyak orang sebenarnya. Yaitu ketika kita terdesak oleh situasi yang sangat sulit, tak ada jalan keluar, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kalaupun samar-samar tahu apa yang harus diperbuat, mungkin rasa takut yang luar biasa telah menghentikannya untuk mengambil langkah maju. Betul kan? Walhasil orang demikian hanya diam. Dan kediaman tidak menghasilkan kemajuan. Tidak maju menghasilkan ketakutan yang berganda-ganda. Untuk memecahkan keadaan semacam ini, kita terbantu dengan pemikiran dari Mark Manson, seorang psikolog yang luar biasa. Ia mengidentifikasi bahwa banyak orang terjebak pada paradigma keliru bahwa untuk bisa beraksi maka pertama-tama orang harus memperoleh lebih dulu inspirasi atau kejelasan atau istilahnya aha atau ilham atau petunjuk atau wangsit atau apapun lah namanya. Ternyata gagasan ini bisa keliru dan memang bisa keliru ya, seperti yang terjadi pada Johnny. Kekeliruan pemahaman ini membahayakan kehidupan Johnny dan kita semua. Tentang hal ini, Mark Manson menyarankan satu prinsip yang sangat keren, yang disebut sebagai do something principle, atau prinsip lakukan saja sesuatu. Ya, lakukan sesuatu apapun itu, sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk memecahkan masalah Anda, apapun itu, asalkan memang tujuannya untuk memecahkan masalah itu. Potensi bertindak salah sangat mungkin karena memang situasinya serba kabur. Tetapi disinilah hebatnya sistemiknya Tuhan. Ketika Anda bertindak, maka inspirasi akan muncul dengan sendirinya. Jadi inspirasi itu ternyata mengikuti aksi. Aksi membuahkan inspirasi. Semakin banyak dan serius tindakan dilakukan, inspirasi semakin dahsyat muncul. Sekaligus juga hadirnya motivasi dan harapan. Saya senang dengan kata-kata Tony Robbins yang mengatakan massive action is the cure-all. Bertindaklah akan menjadi obat segala kebuntuan. Tembok penghalang yang tinggi akan runtuh sehingga Anda bisa berjalan melaluinya. Sungai yang banjir bandang juga akan terhenti sehingga Anda bisa menyeberanginya. Jadi bertindaklah dulu. Maka inspirasi atau jalan keluar atau ilham atau wangsit
atau apalah itu akan menyusul kemudian. Berhentilah berdoa siang malam mohon petunjuk sambil menangis meraung-raung di hadapan Tuhan. Bertindak saja berdasarkan keputusan akal sehat Anda, maka yang lain akan beres. Terjadi reaksi berantai dengan urutan sebagai berikut dalam hal ini, yaitu aksi menghasilkan inspirasi dan motivasi menghasilkan aksi yang lebih besar, aksi yang lebih besar menghasilkan inspirasi dan motivasi yang kian besar, inspirasi dan motivasi menghasilkan aksi yang lebih besar lagi. Demikian seterusnya sehingga terjadi pengulangan-pengulangan pola, namun dengan kualitas dan intensitas yang makin besar. Peristiwa ini mirip terjadinya efek bola salju. Segenggam 2 kg bola salju yang digelindingkan di puncak gunung es, efeknya bisa menimbulkan keruntuhan 1000 ton dinding es gunung tersebut. Joni, kamu tak perlu menangis. Berhentilah berdoa mohon jalan keluar yang tak berguna. Mohonlah hal yang lain, yaitu kekuatan, daya tahan, dan kedisiplinan untuk bertindak. Putuskan apa yang bisa dilakukan dalam keadaanmu itu. Lalu lakukan sebaik mungkin. Tak perlu menggelisahkan apakah tindakan itu benar atau keliru. Maju saja dan percaya bahwa setelah bertindak, maka jalan keluar akan terkuak dengan sendirinya.